kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang pekan lalu ya. Kita sekarang masuk ke ini ya, ke anuitas dengan pembayaran yang berubah-ubah. Untuk anuitas dengan pembayaran yang berubah-ubah ini, yang pertama kita membahas mengenai pembayaran yang berubah mengenai peningkatan secara aritmetik. Kalian sudah tahu ya, contoh peningkatan secara aritmetik itu seperti ini ya. 1, setelah 1 itu 3, setelah 3 itu 5, setelah 5 itu 7, dan seterusnya. Ini adalah peningkatan secara aritmetik karena setiap suku itu bertambah 2 dari suku sebelumnya ya. Ini contoh yang bertambah secara aritmetik. Nanti kita juga akan membahas mengenai peningkatan secara geometrik ya. Jadi ini yang dimaksud dengan peningkatan secara aritmetik ya. Oke, misal ya. Anuitas akhir dengan jangka waktu N periode dengan pembayaran dimulai dengan P. Jadi pembayaran pertama itu sejumlah P dan meningkat. Meningkatnya ini secara aritmetik ya. Meningkat sejumlah Q. Sejumlah Q. Nah, P di sini yaitu seperti angka 1 di sini. Sedangkan Q di sini itu seperti angka 2 ya, plus 2 plus 2 plus 2. Jadi setiap periode bertambah sejumlah Q. Setiap periode setelahnya ya. Oke. Ini kalian pahami dulu ya maksud dari aritmetik ya. Intinya adalah kita paham yang dimaksud aritmetik itu apa. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Tingkat bunga atau suku bunga ya adalah I untuk setiap periode. Jadi ini seperti anuitas sebelumnya. Jadi bunganya itu tetap ya, enggak berubah-ubah. Kecuali ya kita membahas mengenai bunga yang berubah. Jadi untuk bunganya tidak berubah. Ya. Untuk P ya, P ini adalah harus positif ya, harus positif. Sedangkan Q boleh positif,
boleh positif dan negatif. Oke, Ki boleh positif, boleh negatif. Kalau negatif berarti turun gitu ya. Misalnya pembayaran pertama 10, pembayaran kedua 8, pembayaran ketiga 6. Itu juga deret aritmetik ya. Cuman nilainya terus menurun. Namun ya. Jadi sedangkan Ki boleh positif dan negatif. Namun P plus N minus 1 Ki harus positif gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya P-nya 1, Q-nya negatif 2 nggak boleh. Karena apa? Karena jumlahan antara P dan Q menjadi negatif gitu. N minus 1 Q ya, nilainya harus positif. Walaupun Q-nya boleh negatif. Ya, karena pembayarannya kan harus ada pembayaran ya. Pembayaran itu kan positif. Hingga nilainya ini P plus N min 1 Q-nya harus positif. Atau menghindari bilangan negatif. Nah, misal lagi ya. Misal A adalah present value dari anuitas. Maka ya, ini present value ya. Bisa dibayangkan present value itu letaknya di mana ya. Nah, maka A sama dengan P kalikan V ya. Ini bukan PV present value ini ya, bukan ya, lain ya. Tapi ini adalah P dikalikan V. Ya. Faktor diskon ya. Ditambah P ditambah Q kalikan V kuadrat. Nah, seperti kalau yang anuitas yang sebelumnya yang biasa itu kan V tambah V kuadrat tambah V pangkat 3 gitu ya. Tapi kalau ini situasinya adalah P kali V ditambah P ditambah Q kalikan V ditambah P ditambah 2Q ya kalikan V pangkat 3 ditambah bla 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 ditambah P N min 2Q P pangkat N min 1 ya kan, ditambah P ditambah N min 1 dikalikan V pangkat N. Oke, di sini rumusnya adalah ini ya, P plus N min 1 Q ya. Rumus untuk pembayarannya ya. Kalau di anuitas sebelumnya itu kan setiap pembayaran itu kan 1 1 1 1 gitu ya. Atau sama gitu ya. Tapi ini nggak sama, ini beda, namun bedanya itu berpola. Nah, polanya itu aritmetik. Oke, kita nomori ini, persamaan ini ya, present value ini dengan angka 1. Oke ya, ingat-ingat ya ini ya. Sudah ya. Lanjut. Deret ini ya, deret tadi itu ya, merupakan gabungan antara peningkatan secara aritmetik dan geometri. Nah, kita lihat di sini ya. Yang aritmetik itu kan yang ini ya, P, kemudian ini P plus Q, kemudian P plus 2Q, P plus N min 1Q. Tapi kalau yang geometri ya sebagaimana
anu 3 bla 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 V pangkat N-1 tambah Vn. Nah, itu yang geometri peningkatannya ya. Kenapa kok disebut geometri? Karena ya ini ya, V kuadrat bagi V itu sama dengan V pangkat 3 bagi V. Sama dengan V pangkat N bagi V pangkat N-1. Sehingga deret yang tadi ya, yang A tadi ya, bisa diselesaikan secara aljabar dengan mengalihkan rasio umum dalam peningkatan geometri. Oke, jadi tadi rasio umumnya V ya, karena V kuadrat per V sama dengan V pangkat 3 per V kuadrat dan seterusnya. Nah, sekarang tadi A tadi ya, dikalikan 1 plus I. Nah, konsekuensi dari A ini dikalikan 1 plus I, ya, V ini kan 1 plus I pangkat negatif 1. Ya, dikalikan 1 plus I. Maka sama dengan adalah V. Ya kan? Sorry. Sama dengan P. P-nya hilang kan? Ditambah P plus I. Ya. Oke, pembayarannya tetap, cuman ini menjadi V. Tadinya kan V kuadrat. V kuadrat dikalikan 1 plus I. V. Nah, jadi setiap pangkat berkurang 1 gitu ya. V ini V kuadrat gitu. Ditambah P plus 3I kalikan V pangkat 3 bla 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 ditambah P ditambah N min 1Q kalikan V pangkat N min 1. Oke, kita di sini kita tandai dengan Romawi 2. Nah, sekarang Romawi 2 ini ya, kita kurangi dengan Romawi 1, ya kan? Jadi 1 plus I kalikan A dikurangi A sama dengan apa? IA, ya kan? Jadi IA sama dengan P, ya, P plus QV ya. P plus QV berarti kan sama dengan PV ditambah QV. Yang ini PV kuadrat ditambah 2QV kuadrat. Oke, yang ini PV pangkat 3 ditambah 3QV pangkat 3 gitu. Padahal yang di sini ya, ini apa nih? QV kuadrat ada. Ini apa? 2QV pangkat 3, ya kan? Kalau diuraikan itu kan, sehingga di sini Q-nya ini ya, Q-nya ini kan terkumpul gitu kan, gitu. Jadi V ditambah V kuadrat ditambah V pangkat 3 bla 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 ditambah V pangkat N min 1. Oke. Ya kan? PV kuadrat. Dan ini kan PV kuadrat. Di sini juga ada ya PV kuadrat gitu kan. Gitu. PV. Di sini kan P kalikan V. V. Di sini ada juga P kalikan V gitu. Jadi kan kosong gitu atau 0 ya. Kemudian ini dikurangi P yang tidak ada pasangannya, sehingga ya jika dikurangi itu tidak 0, maka ini masih tersisa apa? PV pangkat N minus 1 kalikan V
sorry, kalikan Q ini ya, kalikan Q, ini Q bukan V ya, Q. Oke, ini A ya. Berarti kan sama dengan ya. Ini kan P. Ya kan, ini P juga ya. P juga. Berarti kan sama dengan P kalikan 1 minus V pangkat N ya ditambah Q. Nah, ini kan V tambah V kuadrat tambah bla 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 bla. Nah, ini kan apa ini? AN, ya kan? AN dikurangi sehingga sehingga A sama dengan P kalikan 1 minus V pangkat N per I ditambah Q kalikan AN. Ini Q. Ini ya. AN minus NV pangkat N per I sama dengan PA N ditambah I AN minus NV pangkat N per I. Itu untuk nilai present value-nya ya. Sedangkan untuk nilai akumulasinya adalah PSN ditambah QSN minus N dibagi I. Itu mengenai ini ya, direct geometri pembayarannya ya, pembayaran geometri ya. Nah, untuk garis waktunya ya, garis waktu atau timeline. Oke, garis waktunya itu seperti ini. Nol, ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini N min 1, ini N. Ya kan? Yang ini P, ya kan? Ini P plus Q, pembayarannya tadi ya. Ini P plus 2Q. Terus yang ini P plus N minus 2Q. Yang ini adalah P plus N minus 1Q. Ya. Ini kita present value kan. Nah, yang tengah-tengah ini juga ya, present value kan ke 0 ya. Yang nilainya tadi berapa? A tadi ya. A di sini ya. A, titik 0 ini ya. Nah, tapi kalau nah, ini tadi ya. Nilainya ini adalah apa tadi? PSN ditambah Q S N min N per I. Kasus khusus ya.
pertama adalah anuitas dengan peningkatan P sama dengan 1 dan Q sama dengan 1. Ya. Nah, present value dari anuitas ini disimbolkan dengan IAN dengan rumus ya. Rumus ini ya, ini simbol ya, baru ya ini ya, IA ini ya, N, increasing AN. Nah, tapi simbol ini khusus ini ya, kasus ini ya. Sama dengan 1 dan Q sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 minus P pangkat N ditambah AN minus N P pangkat N bagi Q. Sama dengan A titik 2 N plus 1 N plus 1 dikurangi N plus 1 kalikan P pangkat N bagi I. Sama dengan A titik 2 N minus N P pangkat N bagi I. Ini kasus khususnya ini ya, anuitas dengan peningkatan P sama dengan 1 dan Q sama dengan negatif 1. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke. Kemudian kalau nilai akumulasinya ya, nilai akumulasi dari anuitas ini dinotasikan dengan ISN. Nah, kayak gini ya. Dengan rumus. Nah, rumusnya kalau issue value atau nilai akumulasinya ini ya, ISN sama dengan IAN kalikan 1 ditambah I pangkat N sama dengan SN minus N bagi I.
Ini untuk future value-nya ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk kasus spesial yang kedua ya, yaitu anuitas dengan penurunan ya, penurunan. P-nya sama dengan N, Q-nya sama dengan negatif 1. Kalau P-nya sama dengan 1 nggak bisa ya, karena 1 dikurangi 1, 0. Ya, nanti dikurangi 1 lagi sudah negatif 1. Ya, jadi N-nya itu tentunya ya sedemikian hingga nanti kalau P plus N-1 Q ya, itu masih bilangan positif. Untuk anuitas seperti ini, notasinya ya, notasi present value-nya itu ada ini ya, DAN dengan ya, rumusnya ya, D kurung buka D A ya, N sama dengan NaN minus AN minus N kalikan V pangkat N bagi I. Kayak gini ya. Sama dengan N minus N V pangkat N minus AN tambah N kalikan V pangkat N dibagi I. Sama dengan N minus AN I. Oke, ini anuitas untuk yang present value ya, kasus apa, P sama dengan N dan Q sama dengan negatif 1 ya. Nah, bagaimana jika nilai akumulasinya ya, jika kita mempertimbangkan nilai akumulasinya ya, nilai akumulasi dengan anuitas ini ya, anuitas ini disimbolkan dengan DS. Kalau tadi kan DA ya, ini DS N dengan ini ya. Nilai akumulasi dengan anuitas ini dinotasikan dengan DSN ya. Dan DSN sendiri itu rumusnya ini ya. DAN tadi ya yang kita tulisnya kalikan 1 plus I pangkat N sama dengan N1 plus I pangkat N minus SN dibagi I. Itu untuk future value-nya ya. Kita lanjut ke perpetuitas yang berubah. Untuk kasus yang ketiga ya, untuk kasus khusus ya. Jadi yang ketiga ini kita membahas mengenai perpetuitas yang berubah. Nah, tentunya ya P-nya pembayarannya itu ya positif, Q-nya boleh positif, boleh negatif. Kalau tadi itu kan Q-nya boleh negatif, boleh positif, asal P plus N-1 Q-nya itu ada positif. Namun yang jadi masalah ketika perpetuitas itu kan pembayaran terus-menerus, tidak ada ujungnya gitu kan. Kalau negatif ya
nanti ada titik yang mana menjadi positif, menjadi apa, P plus N min 1 Q-nya menjadi negatif gitu loh. Maka untuk perpetuitas ya, P dan Q-nya harus positif ya. Sehingga present value-nya untuk perpetuitas itu P plus I ditambah. Karena apa? Karena kan AN itu sama dengan 1 per I. Sorry ya, limit ya. Limit N mendekati tak hingga AN itu sama dengan seperti I. Dan limit. Ya, dan limit N V pangkat N mendekati tak hingga itu adalah 0. Karena V itu kan, V ingat ya, V itu nilainya kan 0 sampai 1 ini kan. Ya, berarti bilangan yang kecil gitu kan. Dipangkatkan bilangan yang sangat besar, maka nilainya ya sangat kecil atau mendekati 0. Ya, gitu. Nah, dari mana ini kita bahas limit NV pangkat N, kemudian limit AN sama dengan I. Kita perhatikan ini, persamaan yang ini ya, yang ini. AN bukan ini ya, ini Q-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini ya, PAN, gitu kan. PAN di limit N-nya mendekati tak hingga, maka AN-nya itu seperti I, perpetuitas ya, yang sebelumnya kita bahas. Kemudian kalau AN, ini kan QAN per I, AN minus NV pangkat N per I itu kan sama dengan QAN per I dikurangi QNV pangkat N per I. Oke, kalau QNV pangkat N per I, ya, NV pangkat N per I-nya itu sama dengan 0, karena limit NV pangkat N adalah 0, ya kan. Sedangkan kalau limit ya AN yang mana koefisiennya ada Q di sini itu sama dengan seper I, padahal ini juga dibagi dengan I sehingga jadinya seper I kuadrat. Maka untuk rumus perpetuitas P plus I plus Q per I kuadrat. Oke, contoh ya. Tentukan present value dari perpetuitas akhir yang pembayaran berurutnya ya, urutnya adalah 1, 2, 3, 4 pada tingkat bunga 5%. Ya. Tentukan present value dari perpetuitas akhir yang pembayaran berurutnya itu 1, 2, 3, 4 gitu loh. Periode pertama bayarnya 1, periode kedua bayarnya 2, periode ketiga bayarnya 3, periode keempat bayarnya 4, seterusnya. Ya. Kemudian ini tingkat bunganya 5%. Ya. Oke. Kalau dari sini permasalahan ini aritmetik apa bukan? Aritmetik. Kenapa kok kita tahu bahwa ini adalah permasalahan aritmetik? Ya, karena setelah 1 itu kan 2. Berarti tambah 1. Oke. Nah, setelah 2 ada 3, tambah 1. Setelah 3 tambah 4. Jika polanya itu plus berapa, yang mana itu konstan, plus 1, plus 1, plus 1. Berarti setelah 4, 5. Setelah 5, 6. Gitu ya. Oke. Di sini kita tahu bahwa P-nya itu berapa? P-nya sama dengan 1 karena pembayarannya pertama 1. Kemudian untuk Q-nya juga 1 gitu. Ya kan? Gitu. Karena ini plus 1 plus 1 plus 1.
Jika keadaannya itu seperti ini, maka masuk kasus spesial gitu loh. Ya, kasus spesial yaitu IAN gitu kan, kasus spesial jadi kan. Nah, kemudian ini yang ditanyakan PV, berarti benar yang ditanyakan adalah IAN. Sama dengan berapa? Yang jadi masalah itu N-nya itu adalah tak hingga gitu loh. Ya. N-nya itu tak hingga karena ini apa? Perpetuitas yang menunjukkan tak hingga gitu. Ya. Jadi jawab I P per I. Ya, P per I ditambah Q per I kuadrat sama dengan 1 per I ditambah 1 per I kuadrat. Oke. Kemudian I-nya berapa I-nya? 1 per 5% gini kan? Ditambah 1 per 5% kuadrat. Ya. Sama dengan berapa? 420. Jadi kalau ini mungkin nggak bermakna bagi kita ya karena menggunakan rupiah. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dolar Amerika, $1, $2, $3, $4 gitu ya. Berarti ini pembayarannya adalah present value-nya ya adalah $420. Ya, jadi dengan bunga 5% per tahun ya $420 ya waktu sekarang itu seperti kita membayarkan setahun kemudian 1, kemudian 2 tahun kemudian 2, 3 tahun kemudian 3, 4 dan seterusnya sampai tak hingga. Sampai tak hingga, kalau tak hingga nggak sampai ya. Terus tak hingga ya. Gimana? Kalian masih mengikuti ya? Oke, sekarang kita mau lanjut ke itu ya. Mau lanjut ke deret geometri ya. Oke, kita masuk ke bagian B. Sorry, belum saya share itu ya. Belum saya share lesson no ya. Oke. Oke, sekarang yang B. Untuk pembayaran yang berubah dengan peningkatan secara geometri. Oke ya. Contoh peningkatan geometri itu seperti apa sih gitu kan?
Contohnya ini ya, 2. Setelah 2, 4. Setelah 4, 8. Ya kan? Setelah 8, 16. Ya. Setelah 16, 32. Setelah 32, 64. Dan seterusnya. Kenapa kita tahu bahwa ini geometri? Karena 2 ke 4 itu apa? Kalikan 2 gitu kan. Nah, ini kalikan 2 juga. Ini kalikan 2. Dan seterusnya. Jadi ini berarti ini peningkatannya secara geometri, bukan aritmatik. Kalau aritmatik itu plus, plus, plus. Misal ya, anuitas akhir dengan jangka waktu n periode dengan pembayaran satu dan pembayaran terpuruknya meningkat dengan kenaikan secara geometri ya. Dengan rasio umum 1 plus K. Oke, ini rasio umumnya 1 plus K ya. Kalau ini rasio umumnya berapa ini? 2 ya. 2 yang contoh ini ya. Contoh saya dari ini. Present value ya, dari anuitas ini adalah, jadi V ya ditambah, karena kan 1 utama ya, V kuadrat kalikan 1 plus K gitu loh. Rasio umumnya ya 1 plus K ya. Tambah V pangkat 3 1 plus K kuadrat gitu kan, ditambah bla 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 bla, ditambah V pangkat N kalikan 1 plus K pangkat N minus 1. Nah, peningkatan geometri ya, secara geometri ini ya, memiliki jumlah ya, ini kan kalau dijumlahkan maksudnya ya, semuanya ya, boleh jumlah sebagai berikut. Nah, ini kalau dijumlahkan tuh V ya kalikan 1 minus 1 plus K per 1 plus I pangkat N dibagi 1 minus 1 plus K dibagi 1 plus I. Sama dengan 1 minus 1 plus K dibagi 1 plus I pangkat N dibagi I minus K. Dengan K sama dengan I. Tidak sama dengan I. Kenapa kalau K sama dengan I? Ya ini per 0. Tidak terdefinisikan gitu ya. Bisa ya.
Oke, ini present value dari anuitas akhir ya. Akhir ya. Saya tegaskan di sini anuitasnya selesai karena V ditambah V kuadrat 1 plus K tambah V pangkat 3 1 plus K kuadrat tambah bla bla bla. Nah, sekarang kalau present value dari anuitas awal. Ya. Deret geometri tetap ya pembayarannya. 1 ditambah V, ya kan? 1 V tambah V kuadrat tambah V pangkat 3 bla 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 gitu kan kalau biasa ya. Tapi kalau ini adalah 1 plus K. Nah, ini rasio umumnya ya. Ditambah bla 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 ditambah V pangkat N-1 kalikan 1 ditambah K pangkat N-1. Oke, kita tandai dengan rumus 1 di sini. Nah, untuk K kurang dari I, ya rasio umumnya itu kurang dari bunganya, ya. Jadi K-nya ini pecahan juga ya, pecahan ya, kalau I pecahan ya. Tingkat bunga yang baru adalah I aksen, sehingga 1 plus I ditambah I aksen sama dengan 1 plus I per 1 plus K, sehingga I aksen sama dengan I min K per 1 plus K. Nah, karena ini ya, maka rumus Romawi 1 tadi ya, rumus Romawi 1 menjadi 1 ditambah 1 plus K per 1 plus I. 1 plus I, kenapa 1 plus I? Karena V ini ya. V itu kan 1 per 1 plus I ditambah bla 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 ditambah 1 plus K ya, pangkat N-1, sebenarnya ini belum ada perubahan, masih mengikuti yang atas ini. 1 plus I pangkat N-1. Nah, sekarang kalau ada 1 plus I aksennya, jadinya sama dengan 1 ditambah 1 per 1 plus I aksen. Ya kan? Ditambah bla 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 bla, ditambah 1 per 1 plus I aksen pangkat N-1. Jadi ini seperti rumus present value biasa, anuitas awal ya, yang biasa. Nah, cuman I aksen, I-nya bunganya itu berupa I aksen gitu. Polanya kan sama, 1 tambah V tambah bla 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 tambah V pangkat N-1 gitu ya. Cuman I yang ada dalam V itu berupa I aksen. Nilai akumulasi dari anuitas dengan pembayaran yang meningkat secara geometri itu anuitas akhir ya. Dan pembayaran yang meningkat secara geometri adalah nilai akumulasinya berarti di akhir ya, future value ya. Itu 1 ditambah I pangkat N-1 ditambah 1 ditambah I pangkat N-2 kalikan 1 plus K. Ya, ditambah
bla 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 ditambah 1 plus I kalikan 1 plus K pangkat N min 2 ya, di ya, ditambah 1 plus K pangkat N minus 1. Ya kalau ini kan yang ini satu aja ini ya. Kalau ini kan 1 plus I pangkat N min 1 kalikan 1 plus I pangkat N min 2 bla 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 1 plus I pangkat 1. Kemudian kalau yang ini 1 plus I pangkat 0 sebenarnya atau 1. Nah, hal ini merupakan ya deret geometri dengan rasio umum satu plus K per 1 plus I dengan jumlahan. Nah, rasio umumnya ini ya. Kalau jumlahannya itu ya ini 1 plus I pangkat N min 1, 1 plus I pangkat N min 2, kalikan 1 plus K, tambah bla tambah 1 plus I, kalikan 1 plus K pangkat N min 2, ditambah 1 plus K pangkat N min 1. Cuman kalau kita dibuat rumus, ini kan masih berupa deret gitu kan. Nah, kalau dibuat rumus, itu deret tadi itu nilainya ini 1 plus I pangkat N minus 1, dikurangi 1 plus K pangkat N per 1 plus I dibagi 1 minus 1 plus K dibagi 1 plus I sama dengan 1 plus I pangkat N minus 1 plus K pangkat N I minus K. Oke, itu untuk itunya ya. Untuk nilai akumulasi ya, anuitas akhir pembayaran yang meningkat secara geometri. Ya, ini rumusnya ya. Kemudian kita membahas mengenai present value ya. Present value dari perpetuitas. Kalau perpetuitas ya artinya ya present value ya. Perpetuitas akhir. Hal ini bisa terjadi jika maksudnya terpenuhi ya untuk nilai present value-nya itu jika K kurang dari I. Ya. Nah, present value-nya sama dengan 1 per I minus K. Jadi K-nya itu syaratnya harus kurang dari I. Nah, untuk present value dari perpetuitas awal. Nah, ya, present value-nya itu sama dengan 1 ditambah I per I minus K. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh. Suatu anuitas menyediakan untuk 20
pembayaran secara tahunan. Pembayaran yang pertama setahun adalah sejumlah Rp1.000.000. Jadi 0 itu tahun sekarang. Setahun kemudian bayarnya 1. Berarti dimulainya pembayaran itu setahun kemudian itu kan 1 juta gitu ya. Nah, kemudian pembayaran itu meningkat. Meningkatnya ini ya 4%, ya 4% lebih besar dibandingkan pembayaran sebelumnya. Oke ya, jadi pembayaran meningkat, misalnya tahun pertama bayarnya 1 juta, tahun kedua bayarnya 1 juta ditambah 4% dari 1 juta, yaitu berapa? 1.040.000 gitu loh. Dan itu juga nanti pembayaran yang ketiga, berarti nambah lagi 4% dari pembayaran yang sebelumnya dan seterusnya ya. Jadi meningkat 4% lebih besar. Nah, pertanyaannya adalah tentukan present value dari anuitas ini ya pada tingkat ini tingkat bunga ya 7%. Oke, bisa dipahami ya ini ya untuk kalimat soalnya ya. Oke, jawab. Present value dari anuitas ini adalah 1 juta, ya kan? Oke, yang 1 bagi 1,07 ya, ditambah 1,04, 4% ya, bagi 1,07 kuadrat ditambah bla 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 ditambah 1,04 pangkat berapa? Pangkat 19. Karena kan 20 kali pembayaran N-1 ya kan? Dibagi 1,07 pangkat 20. Oke. Sama dengan, nah ini kalau deretnya ya seperti ini menyelesaikannya. Tapi kalau kita menggunakan rumus 1 juta kalikan 1 minus 1,04 untuk peningkatannya, kemudian ini bunganya 1,07 pangkat 20.
bagi 0,07 minus 0,04. Jadi kalau dikurangi enggak 0 ya. Maka ini nilainya sama dengan MP 14.459.000. Oke, sehingga pada pertemuan kali ini sebenarnya ini menyambung pekan yang lalu ya. Akhirnya kita sudah mengetahui yang pertama nilai anuitas dengan pembayaran yang berbeda dari periode konversi bunga. Yang kedua adalah nilai anuitas yang frekuensi pembayarannya lebih rendah dibandingkan dengan bunga konvertibelnya. Kemudian yang ketiga adalah nilai anuitas yang frekuensi pembayarannya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga konvertibelnya. Kemudian kita juga membahas mengenai anuitas kontinu. Dan yang terakhir adalah kita mengetahui mengenai nilai anuitas dengan pembayaran yang berubah-ubah. Namun pada kasus ini kita hanya membatasi pada peningkatan berubah-ubah namun berpola ya, dengan peningkatan secara aritmetik dan secara geometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.